Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Andriani bersama kawan saya Amri Saputra. Saya akan memaparkan makalah kami, model-model integrasi ilmu dalam Islam. Langsung saja pembahasan. 1. Dasar integrasi keilmuan umum dan agama. Dalam sejarah hubungan ilmu dan agama di Barat, pemimpin gereja menolak teori heliocentris Galileo atau teori evolusi Darwin. Pemimpin gereja membuat pernyataan-pernyataan yang berada di luar bidang kompetensinya. Sebaliknya, Isaac Newton dan tokoh ilmu-ilmu sekuler yang lain yang menempatkan Tuhan yang sekedar sebagai penutup sementara lubang kesulitan yang tidak terpecahkan dan terjawab oleh teori keilmuan mereka, sampai tiba waktunya diperoleh data yang lebih lengkap atau teori baru yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Sekarang ini, pembaruan pendidikan di seluruh dunia Islam lebih dipacu untuk membangun tiruan-tiruan terhadap tonggak intelektual Barat daripada membentuk kembali sumber akalnya sendiri. Lebih-lebih ekstrem umum beragama. Pola pikir yang serba dikotomis ini menjadi manusia terasing dari nilai-nilai spiritualitas, moralitas, rendah pemahaman etik dan sosialnya, terasing dari dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan masyarakat sekelilingnya, terasing dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya, serta terasing dari denyut nadi lingkungan seolah sosial budaya sekitarnya. Adanya keterpisahan secara diametrikal antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis ekonomis berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. 2. Program integrasi keilmuan teontropocentris integralitis. Agama merupakan wahyu Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial maupun budaya. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan merupakan petunjuk etika, moral, akhlak, kebijaksanaan, dan dapat menjadi teologi ilmu serta grand teori ilmu. Agama memang yang mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. Modernisme yang menghendaki diferensiasi yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Pada peradaban yang disebut pasca modern perlu ada perubahan. Perubahan dimaksud adalah gerakan resakralisasi, derivatisasi agama, dan ujungnya adalah dediferensiasi atau rujuk kembali. Ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objeknya atau objektifikasi. Artinya, sesuatu ilmu tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain, dan agama dan anti-agama sebagai norma, tetapi sebagai gejala keilmuan yang objektif semata. Baiklah, langsung saja yang selanjutnya, yaitu 2.3 tentang hakikat integrasi keilmuan keislaman. Dalam menyusun atau merumuskan suatu konsep integrasi keilmuan tentulah tidaklah mudah.
Apalagi upaya yang selama ini dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya yang keislaman, terutama di Indonesia, dengan cara memasukkan beberapa program studi keislaman yang diklaim bagian dan proses integrasi keilmuan. Dalam praktek ini memiliki beberapa kependidikan di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia. Integrasi dalam keilmuan juga bersifat konvensional dan juga filosofis. Perlu melakukan kajian filsafat dan sejarah dalam perkembangan ilmu, khususnya di kalangan pemikir dan tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu 2.4, yakni model-model integrasi keilmuan. Di sini di makalah kami memiliki 10 model. Yang pertama yaitu model IPIAS. Yang disebut dengan model IPIAS yaitu pertama kali muncul dalam sebuah seminar di Amerika Serikat pada bulan 9, yaitu tahunnya 1984. Yang kedua yaitu model Akademis Sains Islam Malaysia atau disebut dengan ASASI. Model ini dikembangkan oleh Akademis Sains Islam Malaysia, muncul pertama kali pada bulan Mei 1977 dan merupakan suatu usaha penting dalam suatu kegiatan integrasi keilmuan yang ada di Malaysia, karena untuk pertamanya para ilmuwan muslim di Malaysia bergabung, antara lain menghidupkan tradisi keilmuan berdasarkan pada ajaran kitab suci Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga yaitu model Islamic Worldview, yaitu model ini berangkat dari pandangan bahwa pandangan dunia Islam merupakan dasar bagi epistemologi keilmuan Islam itu secara menyeluruh dan integral. Dua pemikir muslim ini menggagaskan atau mengembangkan model ini adalah yang pertama yaitu Alparslan Açıkgenç, guru besar filsafat dan pada Fatih University Istanbul di negara Turki. Yang keempat yaitu struktur pengetahuan Islam. Model ini yaitu disebut dengan model struktur pengetahuan Islam atau SPI, banyak dibahas dalam berbagai tulisan pada Osman Bakar, profesor pada University di Malaya atau di Malaysia. Dalam mengembangkan model ini, Osman Bakar berangkat dari keyakinan dari kenyataan bahwa ilmu yang diajarkan secara sistematik yang telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Yang kelima yaitu model Bukualisme. Model ini yaitu menggunakan nama salah satu ahli medis asal Prancis, yaitu Mauricio Boulay, yaitu yang pernah menggegerkan dunia Islam, yang menulis suatu buku yang berjudul La Bible, Le Coran et yang juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Model ini bertujuan untuk mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan berdasarkan Al-Quran. Model ini banyak mendapat kritik lantaran penemuan ilmiah tidak dapat dijamin, yaitu tidak akan dapat mengalami suatu perubahan di masa depan. Menganggap Al-Quran sesuai dengan suatu yang masih bisa berubah berarti menganggap Al-Quran itu juga bisa sewaktu-waktu akan berubah. Yang keenam yaitu model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. Model ini merupakan berbasis filsafat klasik, berusaha menggali suatu warisan filsafat suatu Islam yang klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam gagasan model ini ialah Syed Hussein Nasr. Menurut Syed Hussein, pemikir Islam klasik berusaha memasukkan suatu tauhid ke dalam teori mereka. Yang ketujuh yaitu model integrasi keilmuan berbasis tasawuf. Pemikir yang terkenal seorang penggagas integrasi keilmuan yang berbasis tasawuf yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yang kemudian diistilahkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan pertama kali muncul yaitu di Makkah, di mana pada saat itu Al-Atas menghimbau dan menjelaskan gagasan Islamisasi tentang suatu ilmu pengetahuan. Identifikasinya yang meyakinkan dan sistematis mengenai kritis epistemologi umat Islam sekaligus formulasi jawaban dalam suatu bentuk Islami
ilmu pengetahuan masa kini dan filosofis yang benar-benar merupakan prestasi inovatif dalam pemikiran Islam modern. Yang kedelapan yaitu model integrasi ilmu pengetahuan berbasis PIK, yaitu model ini digagas oleh Ismail Raji Al-Faruqi pada tahun 1982. Ia menulis sebuah buku. Dalam bukunya penggagas mencetuskan bahwa model integrasi keilmuan berbasis PIK yaitu masalahnya yang pernah dikembangkan oleh pemikiran integrasi Islam Al-Faruqi tidak berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Farabi dan lain-lain sebagainya, melainkan berangkat dari pemikiran ulama PIK yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai puncak dari kebenaran tersebut. Yang kesembilan yaitu model kelompok Ijmali atau Ijmali Group, yaitu suatu model pendekatan menurut Zainuddin Sardar. Tujuan sains Islam bukan hanya mencari kebenaran, akan tapi melakukan suatu penyelidikan sains menurut kehendak kehidupan masyarakat berdasarkan etos yang digali dalam Al-Quran. Sardar juga yakin sains adalah syarat nilai atau suatu kegiatan yang lazim dijalankan dalam suasana pemikiran atau paradigma tertentu. Pandangan ini mengikuti suatu konsep paradigma ilmu dari Thomas Kuhn. Yang terakhir yaitu model kelompok Aligraf. Model ini dipelopori oleh Zaki Ali Kirmani, yaitu yang memimpin kelompok Aligraf University India. Model kelompok Aligraf ini menyatakan bahwa sains Islam berkembang dalam suatu ilmu atau tazkir untuk menghasilkan suatu gabungan ilmu dan etika. Pendek kata, sains ini yaitu sekaligus membahas masalah sains dan etika. Di sini Zaki Kirmani juga menetapkan model-model penelitian berdasarkan wahyu dan takwa. Ia juga mengembangkan struktur sains Islam dengan menggunakan konsep paradigma Thomas Kuhn. Kirmani kemudian menggagas makro paradigma mutlak yaitu dan paradigma bayangan. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.